Hampir semua yang kita nikmati di dunia modern, mulai dari streaming film, cloud computing, sampai video call, semuanya itu berjalan di atas jaringan kabel serat optik yang luar biasa kompleks. Tapi sadar nggak sih, kita ini sebenarnya sudah mendekati batas kecepatan fundamental. Dan ironisnya, batasan itu justru diciptakan oleh material kaca yang jadi mediumnya. Oke, mari kita bedah gimana caranya kita bisa menembus batasan ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Kaca silika padat, material yang selama ini jadi tulang punggung internet kita, ternyata juga jadi penghalang terbesarnya. Jadi ada semacam plafon kecepatan yang nggak bisa kita tembus lagi dengan teknologi yang ada sekarang. Ini pertanyaan yang bagus banget kan? Kalau data kita dikirim dalam bentuk cahaya, kenapa masih ada delay? Kenapa latensi masih jadi isu? Nah, jawabannya itu terletak pada bagaimana cahaya itu sendiri melakukan perjalanannya. Gambar ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di sebelah kiri, itu serat optik tradisional yang memaksa cahaya lewat medium kaca padat. Nah, lihat yang di sebelah kanan, dengan hollow core fiber atau HCF, cahaya itu melesat bebas lewat udara. Bedanya fundamental banget. Coba bayangin deh, cahaya mencoba bergerak di dalam madu. Meskipun madunya bening, gerakannya pasti jadi lambat kan? Nah, itulah yang terjadi pada serat optik tradisional. Kaca silika walaupun super transparan tetap menciptakan hambatan yang nggak bisa dihindari. Jadi, gimana kalau kita singkirkan saja madunya? Gimana kalau kita bisa menciptakan sebuah terowongan, sebuah pemandu gelombang yang isinya cuma udara, yang memungkinkan cahaya bergerak nyaris secepat kecepatan absolutnya di ruang hampa? Inilah terobosannya. Dan inilah dia. Hollow core fiber. Ini bukan sekedar upgrade ya, ini adalah sebuah kategori yang benar-benar baru. Kita nggak lagi mengirimkan cahaya melalui kaca, tapi kita membuat cahaya dipandu oleh struktur kaca untuk melaju di dalam inti udara yang kosong. Coba lihat deh betapa presisinya anatomi di gambar ini. Tepat di tengah itu adalah core, inti yang isinya udara murni. Perhatikan cincin-cincin super tipis di sekelilingnya, itu adalah capillary rings. Nah, struktur berlapis inilah yang jenius. Desain anti-resonan ini seolah-olah menjebak cahaya agar tetap di tengah, meminimalkan kebocoran dan pelemahan sinyal, bahkan untuk jarak yang sangat jauh sekalipun. Oke, jadi teknologinya revolusioner. Tapi, apa sih keunggulannya secara praktis? Yuk, kita bedah 4 pilar utama yang bikin HCFV ini jadi teknologi jaringan optik generasi berikutnya. Yang pertama dan paling jelas kecepatan. Dengan menghilangkan medium padat, kita secara drastis memangkas waktu tempuh sinyal dari titik A ke titik B. Dan penurunan latensi ini bukan cuma soal bikin website loading sepersekian detik lebih cepat loh. Ini krusial banget buat komputasi real-time, high-frequency trading di pasar saham, dan juga training AI, di mana setiap nanodetik itu benar-benar berharga. Pilar kedua adalah soal kapasitas. HCF ini bisa membawa volume data yang jauh lebih besar secara bersamaan. Anggap saja ini seperti beralih dari jalan satu lajur menjadi jalan tol super dengan banyak lajur. Kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak aliran data secara paralel, artinya kapasitas total jaringan kita meningkat secara eksponensial. Nah, pilar ketiga ini kedengarannya mungkin agak teknis, tapi ini penting banget. Intinya adalah menjaga sinyal tetap bersih dan utuh meskipun menempuh jarak yang jauh. Karena cahaya bergerak lewat udara, efek distorsi dan degradasi sinyal yang biasanya terjadi di serat optik padat itu bisa diminimalkan. Artinya, lebih sedikit error data, sinyal yang lebih jernih, dan keandalan yang jauh lebih tinggi. Dan pilar keempat adalah soal ketangguhan. Serat optik jenis ini bisa menangani daya laser yang jauh-jauh lebih tinggi daripada serat optik tradisional. Kenapa bisa begitu? Ya karena intinya kan cuma udara, jadi hampir tidak ada medium padat yang bisa rusak oleh energi laser yang ekstrim. Ini membuka pintu untuk aplikasi transmisi daya tinggi dan sensor-sensor canggih yang sebelumnya mustahil dilakukan. Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua keunggulan teknis tadi bisa berubah jadi aplikasi nyata yang keren. Semua ini akan membuka kemampuan-kemampuan baru di berbagai industri. Nah, bagian ini memetakan lanskapnya dengan sempurna. Dari komunikasi data di sebelah kiri sampai ke sensor canggih di sebelah kanan, dari yang butuh stabilitas di bagian bawah sampai yang butuh performa ekstrim di bagian atas. HCF ini punya dampak di mana-mana. Yuk kita fokus ke 3 area krusial. Pertama, untuk pusat data AI, HCF ini menghilangkan bottleneck latensi saat melatih model-model raksasa.
Kedua, di dunia finansial, HCF menyediakan jalur transmisi data tercepat antar bursa. Ini penting banget untuk high frequency trading. Dan ketiga, untuk infrastruktur jaringan, HCF memperkuat tulang punggung telekomunikasi dengan stabilitas jangka panjang. Pertanyaan logis berikutnya pasti, gimana cara kita mengintegrasikan teknologi masa depan ini dengan semua infrastruktur yang sudah ada? Apa kita harus bongkar pasang semuanya? Jawabannya ternyata tidak, dan inilah yang membuatnya sangat powerful. Perusahaan di balik inovasi ini, YOFC, telah menciptakan sebuah ekosistem lengkap yang membuat adopsinya jadi sangat mudah. Kabel HCF bisa disambungkan ke adaptor modular yang kemudian nyambung dengan mulus ke jaringan serat optik tradisional yang sudah ada. Angka ini benar-benar luar biasa. Saat dua kabel HCF disambung, kehilangan sinyalnya itu hanya 0,05 desibel. Ini adalah tingkat kehilangan sinyal terendah di kelasnya yang menunjukkan betapa presisinya rekayasa dan proses instalasi teknologi ini. Jadi intinya, hollow core fiber ini bukan sekadar peningkatan biasa. Ini adalah sebuah lompatan kuantum. Dengan membiarkan cahaya bergerak melalui udara, kita secara fundamental mengubah aturan main dalam transmisi data, daya, dan juga sensor. Kita baru saja menghilangkan salah satu batasan fisik terbesar dalam komunikasi digital. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa cepat kita bisa melaju, tapi dengan kecepatan baru ini, inovasi luar biasa apa lagi yang akan kita ciptakan? Masa depan sedang dibangun, dan ia akan tiba secepat kecepatan cahaya.